Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, yaitu kitab tentang akhlak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kami mewasiatkan untuk senantiasa minta sama Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Senantiasa mengulang-ulang Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Karena menambah ilmu ini para jamaah adalah perintah khusus dari Allah kepada Rasulnya, di mana para ulama mengatakan Allah tidak pernah memerintahkan Rasul untuk meminta ditambahkan sesuatu, tapi Allah hanya memerintahkan kepada Rasul dalam hal menambah itu hanya untuk ditambahkan ilmu. Allah gak pernah memerintahkan Rasul untuk berdoa, ya Allah tambahkanlah kepadaku rizki, tidak. Tambahkanlah kepadaku kekayaan, tidak. Tapi Allah menyuruh Rasul untuk meminta, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Oleh karenanya para nabi ma'asyiral muslimin itu ketika wafat mereka tidak meninggalkan dirham, mereka tidak meninggalkan dinar, tapi mereka hanya meninggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Dan kenapa kok kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk minta ilmu? Karena ilmu itu didapat dari pemberian Allah, bukan didapat dari semata-mata kemampuan, kecerdasan, kepintaran kita. Karenanya Allah Azza wa Jalla firman dalam surah Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang ayat wasiat. Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Artinya Allah akan menambahkan ilmu kapan? Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah. Dan Allah akan mencabut ilmu seseorang kapan? Ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, Allah akan cabut ilmunya. Demikian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku melihat seseorang kehilangan hafalannya melainkan disebabkan maksiat yang dia lakukan. Maka seseorang itu akan semakin mulia seiring dengan bertambahnya ilmu atau pengetahuan dia terhadap agama. Ilmu di sini bukanlah ilmu tentang IPA, IPS, bahasa Indonesia, bukan. Ilmu di sini adalah engkau mengetahui tentang urusan-urusan yang ada di dalam agama kita, tentang halal dan haram, tentang kecintaan Allah dan apa yang Allah benci. Kita tahu itu. Nah, seiring bertambahnya ilmu, maka seseorang itu akan semakin tampil mulia di hadapan Allah dan akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Para tabi'in mengatakan ketika mereka mewasiatkan kepada anak-anak mereka untuk belajar,
Mereka mengatakan, wahai anakku, belajarlah. Sesungguhnya dengan ilmu, seseorang yang berada di derajat para budak bisa mencapai derajat para raja. Karena di zaman itu, meskipun dia seorang budak, tapi kalau dia berilmu, maka para raja itu datang dan duduk di bawah, belajar sama dia. Sedangkan budaknya di mana? Di atas, duduk di atas. Rajanya di mana? Duduk di bawah. Ini menunjukkan bahwa dengan ilmu, seorang budak itu bisa mencapai derajat para raja. Maka semakin bertambahnya ilmu, seseorang itu akan semakin tampil mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke bab baru. Jangan bisa lihat di situ hadis ke-13. Babu baril ummi. Birril ummi. Bab berbakti kepada ibu, atau bisa dibaca juga dengan babun birrul ummi, bab berbakti kepada ibu. Ma'asyiral muslimin, setelah sebelumnya Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan bab tentang berbakti kepada kedua orang tua di awal bab pertama, maka di bab kedua ini bab tersebut mengkerucut, yaitu bab berbakti kepada ibu. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada kita bahwasanya yang pertama, Allah itu memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk mendahulukan ibu dari kedua orang tua tersebut. Maka di bab kedua itulah kenapa Imam Bukhari membuat bab berbakti tentang ibu. Seakan-akan beliau mengatakan yang paling didahulukan dari kedua orang tua ini adalah berbakti tentang kepada ibu. Karena nanti di bab berikutnya itu adalah bab berbakti kepada bapak. Maka di sini sebagaimana yang kita jelaskan di awal-awal dulu, bahwasannya Imam Bukhari menaruh bab berbakti kepada kedua orang tua di awal kitabnya itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang tua adalah manusia yang paling utama, yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kemudian di bab kedua, bab berbakti kepada ibu, menunjukkan kepada kita bahwasanya dari kedua orang tua tersebut, maka ibu adalah orang yang paling berhak didahulukan untuk kita berbuat baik atau berbakti kepadanya dibanding ayah. Dan ini menunjukkan fakihnya atau fikihnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu para jamaah, dia nggak punya kitab fikih. Dia nggak punya kitab fikih. Imam Bukhari itu punya kitab akidah, punya kitab hadis, tapi nggak punya kitab fikih. Lalu dari mana kita bisa mengetahui pendapat-pendapat Imam Bukhari dalam masalah fikih? Dari bab-bab yang dia tulis. Maka setiap bab yang dia tulis itu merupakan bagian dari pendapatnya Imam Bukhari. Paham gitu? Jadi beliau nggak pernah membahas masalah fikih, tapi kita bisa mengetahui madhabnya Imam Bukhari dalam masalah fikih adalah dengan cara melihat bab-bab yang beliau tulis dalam kitab hadisnya. Ini faedah dalam masalah ini. Bab berbakti kepada ibu. Haddatsana Abu Asim telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Siapa kami yang dimaksud? Telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Abu Asim cerita ke siapa ini? Abu Asim cerita ke siapa? Gak ada di sini ya. Di kertasnya ada itu. Abu Hasyim menceritakan hadis ke siapa? Kepada Imam Bukhari. Berarti Abu Hasyim ini gurunya Imam Bukhari. Telah menceritakan kepada kami, ini Imam Bukhari ngomong, telah menceritakan kepada kami Abu Hasyim an Bazzi bin Hakim, dari Baz bin Hakim, an abihi, dari
bapaknya Bas bin Hakim. Siapa nama bapaknya Bas bin Hakim? Ya Hakim itu. Ya. Bin itu artinya anak. Kalau Bas bin Hakim berarti Bas anaknya Hakim. Orang Arab itu namanya pendek, Pak. Tidak panjang-panjang. Kalau orang Indonesia kan panjang. Zakaria, Rizki, Darmawan. Kepanjangan. 3 suku kata. Orang Arab itu kebanyakan 1 suku kata. Abdullah, Ali, Umar. Makanya kata-kata bin atau binti itu harus ditulis. Karena kalau bin sama binti nggak ditulis, itu nanti nggak bisa bedakan kita. Misalkan nama Abdullah. Di zaman sahabat yang nama Abdullah itu ada 300-an. Kalau kita nggak tahu binnya, kita nggak bisa bedain Abdullah yang mana yang dimaksud. Abdullah bin Abbas kah? Abdullah bin Umar kah? Begitu. Jadi bin itu artinya nasab ke bapaknya. Zakaria bin Firgus, begitu. Zakaria anaknya Firgus, itu maksudnya bin. Itu namanya nasab. An-abihi dari bapaknya yaitu Hakim. An-jaddihi dari kakeknya. Jadi kakeknya Bas bin Hakim. Namanya di sini dijelaskan Muawiyah bin Haidah, nama kakeknya Muawiyah bin Haidah. Berarti nama lengkapnya adalah Bas bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah, begitu. Qultu, aku berkata, maksudnya kakeknya ini ngomong kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abaru, siapakah orang yang aku lebih berbakti kepadanya? Qala, Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qultu, aku berkata lagi, man abaru, tanya lagi, maksudnya barangkali ada lagi, begitu. Ternyata jawaban Nabi sama, ummuka, ibumu. Qultu, aku tanya lagi, man abaru, siapa yang berbakti, siapa orang yang berhak aku berbakti padanya? Nah, maka Nabi menjawab untuk 3 kalinya, ummuka, ibumu. Baru yang keempat ini, qultu, aku tanya lagi, man abaru, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abaka, kemudian bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian setelah bapakmu kamu berbuat baik atau berbakti kepada orang yang terdekat, kemudian kepada orang yang terdekat. Jadi tadi tingkatannya ibu, bapak, kemudian orang yang terdekat. Jadi kalau bapak ibunya nggak ada, maka yang terdekat siapa? Yang asuh dia. Begitu kakek neneknya yang terdekat, berurutan. Kemudian para jamaah, di sini saya mau menjelaskan faedah sedikit tentang masalah hadis, ilmu hadis, agar kita sedikit paham tentang ilmu hadis. Jangan bisa lihat di situ ada kata haddatsana di kertas tersebut. Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami. Seorang perawi itu kadang dia memakai kata akhbarana, haddatsana, sami'tu, anba'ana. Ini ada fungsinya, enggak sekedar mengucapkan akhbarana, enggak, ada fungsinya. Ketika seorang perawi mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami, ini menunjukkan bahwa perawi tersebut itu ketemu langsung sama gurunya. Ketemu langsung sama gurunya. Kalau dia ketemu langsung sama gurunya, bukan sendirian, membawa teman, maka dia mengatakan haddatsana. Maksudnya guruku telah menceritakan kepadaku, telah menceritakan kepada kami. Kalau dia datang sendirian, maka lafadznya haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa dia ketemu sama gurunya dan gurunya menceritakan hadis kepada dia. Makanya dia memakai lafaz haddatsana. Kalau akhbarona itu dia bacain hadis di depan gurunya. Paham gitu? Jadi kalau jenengan menjumpai lafaz akhbarona dalam hadis,
itu berarti dia bacain hadis, setoran hadis kepada gurunya. Nah, kemudian di dalam Sahih Bukhari itu semua lafaz hadis itu menggunakan haddatsana, akhbarona. Kalau nggak haddatsana ya akhbarona. Di dalam Sahih Bukhari tidak ada dalam Sahih Bukhari menggunakan lafaz an, dari, tidak ada. Tapi jenengan bisa dilihat di sini itu ada kata an bin Hakim, an abihi. Paham ya? Ada lafaz an di situ. Itu menunjukkan bahwa perawi tersebut bisa jadi ketemu sama gurunya, bisa jadi nggak ketemu sama gurunya. Dan Imam Bukhari itu salah seorang ulama yang mensyaratkan bahwa seorang perawi dalam meriwayatkan hadis itu harus ketemu sama gurunya. Kalau nggak ketemu, beliau nggak mau. Makanya di Sahih Bukhari semua perawi itu pasti ketemu sama gurunya, tatap muka, belajar langsung. Beda dengan Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim itu lafaznya semuanya an, kebanyakan an. Karena Imam Bukhari memberi syarat dalam Sahih Muslim bahwa hadis itu perawi nggak perlu ketemu langsung. Yang penting dia itu satu negeri, satu desa, nggak harus ketemu. Yang penting dia di satu desa dan perawinya itu perawi yang sahih, maka hadis itu sahih. Tapi Imam Bukhari nggak mau. Makanya dalam hadis puasa Arafah itu diriwayatkan sanadnya Abdullah bin Ma'bad Az-Zammani an Abu Qatadah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ma'bad Az-Zammani dari Abu Qatadah. Pakai lafaz apa? Dari. Ini sahih Pak dalam Sahih Muslim. Tapi dalam Bukhari dhaif. Kenapa dhaif? Karena Abdullah bin Ma'bad itu nggak ketemu sama Qatadah. Makanya sama Bukhari didhaifin. Ini hadis Arafah, puasa Arafah itu dhaif. Di sisi siapa? Imam Bukhari. Kenapa tadi alasannya? Karena Ma'bad tidak ketemu sama Abu Qatadah. Sedangkan di Imam Muslim hadis ini sahih. Karena Abdullah bin Ma'bad itu bukan perawi dhaif. Dan dia satu negeri. Ma'bad di Basra, Abu Qatadah di Basra. Jadi kemungkinan ada ketemunya kata Imam Muslim. Jadi ini sahih. Nah, ini sedikit faedah tentang ilmu hadis. Biar jenengan nanti kalau baca hadis paham. Kalau ada akhbarona, pada haddatsana ternyata itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Baik. Saya bacakan syarahnya di sini tentang hadis ini. Pertanyaan pertama, kenapa kok ibu didahulukan dan diucapkan 3 kali di hadis ini? Itu faedah yang pertama. Kenapa kok ibu diucapin 3 kali di hadis ini? Karena nanti ada hadis lain di bab berbakti kepada bapak, hadis yang sama tapi beda lafaz. Nyebutin hadis yang sama, di mana ibu juga berbakti sebanyak 3 kali. Maka di sini dikatakan al-ummu muqaddimatun atau muqaddamatun fil ijma' fil birri alal abi. Ibu itu didahulukan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama fil birri alal abi, dalam masalah berbakti dibanding bapak. Berarti ibu yang paling didahulukan dibanding bapak. Apa sebabnya? Wa an yakuna lil ummi salah satu amsalin malil abi minal birri, karena keberadaan ibu di hadis ini disebutkan sebanyak 3 kali dibanding bapak. Ini yang menyebabkan ibu didulukan. Makanya kajian kemarin ada pertanyaan, kalau ada perbedaan antara ibu dan bapak, siapa yang didahulukan? Ibu dulu. Hak ibu dulu yang didahulukan, baru hak bapak. Tapi nanti saya bahas di sini masalah itu. Masalah fikihnya saya bahas insya Allah.
Kenapa kok disebutkan 3 kali? Di sini dikatakan wadalika itu hamilal masyak fil hamli wal wad'i hatta takadu tamut. Yang demikian karena ibu itu dia merasakan sakit, merasakan kepayahan ketika hamil, menyusui, melahirkan, ketika hamil dan melahirkan, sampai hampir saja ibu itu meninggal. Makanya lebih berhak gitu loh, lebih berhak untuk berbakti. Bahkan kalau disuruh milih, kau milih mana, dirimu atau anakmu? Maka ibu memilih, yang penting anakku selamat, aku mati nggak apa. Nah sampai seperti itu, ya kan? Wala aqal antaduqahu fi kulli waqtin idza darabat tolak. Dan tidak sedikit wanita yang merasakan di setiap kali melahirkan kesakitan. Semua wanita pasti merasakan sakit. Saya lihat istri saya melahirkan itu, masih pembukaan itu sudah komprimen, dipijat pundaknya, itu udah lain sakit, itu berjam-jam di rumah sakit itu. Berjam-jam itu belum, ini bayinya belum keluar, ini kita belum lahir dari ibu kita ini. Masih buka. Dan itu lama sekali dia nunggu di rumah sakit, dan itu sakit itu. Makanya kalau sampai ada anak yang durhaka sama ibunya, itu berat sekali urusannya di hadapan Allah itu. Makanya nggak kaget kalau Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada suatu adab yang disegerakan oleh Allah dibanding adab durhaka sama ibu. Kalau ada anak durhaka sama ibu, itu adabnya langsung turun, nggak pakai ditunda. Ya karena seperti itu, hampir meninggal dan payah sekali dan sakit sekali. Saya lihat itu sampai mau nangis. Kalau kita nggak mampu kayaknya begitu. Makanya perempuan itu kuat sekali. Padahal dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bahkan Nabi mengisyaratkan tentang wanita itu bahwa wanita itu adalah gelas-gelas kaca, gampang pecah, rapuh. Tapi kekuatannya seperti itu. Dan kita nggak mampu. Bahkan kalau kita lagi kerja, Pak Aslam Muslimin, itu yang ngurusi rumah semuanya ibu, semuanya istri kita. Masak, bersihin rumah, urus anak, nyuci, dan kita nggak mampu itu. Padahal kita ini kuat loh. Tapi ini kita ini kuat, mijeti kita, buatin kopi kita, itu semuanya nyonya di rumah itu. Kita nggak mampu. Coba kalau seandainya kita disuruh nyuci, masak, urus anak, kita nggak mampu, nggak sabar kita. Tapi wanita ini sabar. Berarti kan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wanita itu memiliki kelebihan dibanding laki-laki. Secara umum, laki-laki punya kelebihan dibanding wanita. Dalam masalah apa? Kepemimpinan, laki-laki dulu. Dalam masalah waris, laki-laki lebih banyak. Dalam masalah bersaksi, laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Kalau bersaksi perempuan harus 2, tapi kalau laki-laki cukup 1. Dalam masalah apapun, laki-laki lebih tinggi. Tapi ternyata ini bentuk keadilan Islam. Di sisi lain, Allah juga mendahulukan perempuan dibanding laki-laki. Contoh dalam masalah lemah lembut, manja-manja. Coba bayangin kalau misalkan istri jenengan itu nggak manja, nggak lembut. Yang kopi apa? Gak romantis banget. Kurang ada manis-manisnya di rumah tangga. Maka Allah jadikan dia kelembutan ini sehingga membuat rumah tangga itu semakin enak, semakin harmonis. Demikian juga dalam masalah ini. Dalam masalah berbakti, maka Allah lebihkan wanita dibanding laki-laki. Ketika menikah, istri berbakti kepada laki-laki, ya kan? Tapi kalau punya anak, anaknya wajib berbakti kepada ibunya. Dan suami dia wajib berbakti sama ibunya. Jadi ini Islam itu adil, melebihkan laki-laki di satu sisi dan melebihkan wanita di satu sisi, dan menyamakan antara laki-laki dan wanita di satu
sisi. Ini namanya adil. Adil itu bukan sama rata, tapi adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya atau kemampuannya. Kita lanjutkan. Berarti nggak cukup kesakitan ketika melahirkan. Sumal mihnah, zaman rodoa, kemudian ujian ketika menyusui. Idaan yakburul waladu wa yastaqni an khidmatiha, sampai anak tersebut sudah dewasa dan nggak butuh lagi pengasuhan ibunya. Bahkan ketika dewasa pun anak masih butuh enggak? Butuh. Yang ngasuh anak kita kadang siapa? Ibu kita, bapak kita kadang. Kalau kita punya anak, kita lagi kerja atau kita lagi membutuhkan sesuatu, yang ngasuh siapa? Ibu kita. Bahkan ketika kita dewasa pun kita tetap butuh pelayanan dari orang tua kita. Fahadihi tanfaridu bihal ummu, dan semua hal ini itu dilakukan sendirian oleh ibu. Dilakukan sendirian oleh ibu. Wa tashqa biha, dan dia merasa lelah, merasa susah. Thumma tasharakal abu fil infaqi wat tarbiyati wa anwa'i minal mi'nati wal khidmati madama hayyin. Barulah ketika anak tersebut dewasa, barulah bapak ikut cawi-cawi masalah nafkahnya, masalah pendidikannya, masalah keperluannya, masalah ngurus anak. Tapi ketika anaknya masih bayi, yang bangun malam siapa? Istri kita. Bapaknya mana? Dengkur, ngorok, tidak bangun, capek kerja. Yang bangun malam istri kita. Baru nanti ketika anak itu mulai dewasa, barulah kita cawe-cawe. Nafkahnya kita penuhin, kebutuhannya kita penuhin, pendidikannya kita ajarin. Tapi ketika masih kecil full ibu. Nah itu sendirian. Makanya di dalam Al-Quran Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan di dalam banyak ayat berbakti kepada orang tua secara umum. Tapi ada beberapa ayat yang memerintahkan khusus berbakti pada ibu. Dan tidak ada ayat yang memerintahkan kita berbakti pada bapak. Ada, tapi secara umum. Tapi kalau secara khusus itu ibu. Allah berfirman dalam surah Luqman itu, bahwasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada anak-anak itu, kepada manusia itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, kata Allah. Karena ibunya sudah mengandung dia wahnan ala wahnin, kelemahan demi kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan telah menyusui dia selama 2 tahun. Maka karena telah mengandungmu, telah menyusuimu, anishkurli wali walidayka, maka terima kasihlah kepadaku dan terima kasihlah kepada ibumu secara khusus. Itulah sebabnya di sini diulang kata ummu 3 kali, karena beratnya yang ditanggung masalah tersebut. Wal adhar, dan yang nampak dari hadis ini an yakuna ta'kidan mubalaghatan fi riayati haqqil ummi, di mana hadis ini menunjukkan kepada kita tentang penguatan, penegasan dalam menjaga hak-hak ibu. Maka disebut 3 kali. Ini menunjukkan bahwa kamu harus benar-benar jaga hak ibumu. Benar-benar harus kamu jaga hak ibumu. Jika jangan punya anak suka bantah sama ibunya, diingatkan, jangan dibiarin, diingatkan, dimarahin, dikasih tahu, nggak boleh bantah sama ibu. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi harus bela ibunya, agar anak itu merasa, oh ternyata aku ini harus taat sama ibu. Dikasih tahu, ditegesin kalau jangan punya anak yang suka bantah sama ibunya. Kenapa kok sampai ditegaskan sama Nabi? Wadhalika litahawuni aktsarin nasi fi haqqil ummi binisbati ilal abi. Hal itu disebabkan karena banyak dari manusia itu yang suka melalaikan hak ibunya dibanding hak bapaknya. Suka melalaikan hak ibunya dibanding hak bapaknya. Makanya ditegasin sama Nabi SAW.
Kenapa kok sampai banyak anak yang suka melalaikan ibunya daripada bapaknya? Dijelaskan di sini, li'anna amral ummi kullahu fil baiti takas suturi. Karena semua perkara ibu, semua perintah atau urusan ibu, semuanya itu di dalam rumah. Takas suturi, gak kelihatan sama orang. Itu yang membuat anak itu suka berani sama ibunya dibanding bapaknya, karena ibunya itu kalau beraktivitas kebanyakan itu di balik rumah, di dalam rumah, nggak nampak, sehingga ketika dia bantah orang tua dalam rumah, dia nggak malu sama tetangga-tetangganya. Beda sama bapak. Kalau bapak itu kebanyakan di luar rumah, sehingga ketika dia mau bantah bapaknya, dia nggak berani karena di luar rumah masalahnya. Itulah kenapa banyak anak yang suka melalaikan hak ibunya. Wala yatlu alain nas, dan apa yang dilakukan ibu itu tidak nampak di hadapan manusia, tersembunyi. Akhirnya apa yang terjadi? Fayajtari'un nasu ala uquqiha aktsaru min uquqil walidi haya'an nas. Maka manusia akan lebih banyak berani untuk mendurhakai ibunya dibanding mendurhakai bapaknya. Karena kalau dia mendurhakai bapaknya, hayatan dan nas, malu sama manusia. Dan demikian juga karena bapak punya kekuatan daripada ibu kita. Ibu kita nggak bisa melawan kalau anaknya bantah, paling cuma ngelus dodo, nangis begitu kan. Tapi kalau kita laki-laki itu punya kekuatan buat melawan ketika anak kita bantah. Makanya di sini katakan wakada quwwatuhu tasjiru anil jur'ati alaihi. Demikian juga kekuatannya bapak itu bisa menghalangi dari keberanian anak tersebut. Bisa menghalangi dari keberanian anak tersebut. Wadhafuha, sedangkan kelemahan ibu yuhammilu dani, akan melahirkan atau akan menanggung dani itu kerendahan atau kehinaan, sehingga dengan bebas anak tersebut bisa berani sama orang tuanya. Makanya anak itu jarang berani sama bapak, karena bapak punya apa? Kekuatan yang bisa melawan. Kamu jangan begini, gitu. Tapi kalau ibu nggak bisa seperti itu, paling lule, nggak boleh bantah, halus dia. Tapi kalau bapak tinggal pegang tangannya atau dipukul ininya, tak boleh gitu, sehingga anak itu takut. Tapi kalau ibu enggak, ibu nggak bisa seperti itu. Itu yang menjadikan anak itu semakin berani sama ibunya. Maka ditegaskan sama Nabi SAW, ibumu 3 kali, kamu jaga benar ini, kamu jaga benar. Wala yab'ad anna syari'ah balaghat fil birri biha aktsaru minal birri bil abi muwasatan laha wa mura'atan li dha'fi qulubin nisa wa syafaqah. Apa ini? Wa syafaqatin 'alal walad, dan bahwasanya syariat itu benar-benar memperhatikan berbakti kepada ibu lebih banyak dibanding berbakti kepada bapak, dalam rangka memelihara lemahnya hati para wanita, dalam rangka menjaga kelemahan hati yang ada pada para wanita. Wa syafaqatin 'alal walad, dan rasa sayangnya kepada anak tersebut. Ma'annal aba laisa anqasu haqqan min huquqiha. Meskipun demikian, tetap seorang bapak itu tidak berkurang hak berbaktinya. Jadi meskipun seorang anak diperintahkan banyak berbakti ke ibunya, tetap bapak juga punya hak, dan itu tidak mengurangi hak bapak dalam masalah berbakti kepada ibunya. Baik, itu sarahnya. Kemudian dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, panjang sebenarnya. Para ulama berdalil bahwasannya ibu itu
didahulukan haknya dibanding bapak, dan ini adalah madhab jumhur ulama. Di antaranya annal ummah tuqaddamu fil birri alal abi, bahwasanya ibu didahulukan dalam hal bakti di atas bapak. Wa ila hadza dhahaba jumhuri ahli ilmi, dan hal ini adalah pendapat dari jumhur ahli ilmi. Di antaranya adalah Hanafiyah, para ulama mazhab Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kecuali mazhab Hanafi, dia punya pendapat beda. Pendapat dia adalah ibu didahulukan dibanding bapak itu dalam masalah berbakti dan silaturahim dan hubungan. Tapi bapak lebih didahulukan dalam masalah ibu, dalam masalah pemuliaan dan penghormatan. Ini dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau seandainya seorang anak, ibu bapaknya datang, kata mazhab Hanafi, maka anak ini harus berdiri untuk memuliakan bapaknya dulu, baru ibunya. Tapi kalau tiba-tiba ibu bapaknya punya permintaan, ibunya minta A, bapaknya minta B, kata mazhab Hanafi, maka anaknya harus mendahulukan ibunya. Paham ya? Berdasarkan hadis apa? Hadis yang kita bacakan tadi, dan juga berdasarkan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan aku mewasiatkan kepada seseorang tentang ibunya, kemudian bapaknya, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Itu jelas Nabi mengatakan, aku mewasiatkan kepada seseorang tentang ibunya, kemudian baru bapaknya. Ini jelas wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dari hadis ini, masyarakat muslimin, saya persingkat, dalam hal nafkah. Seorang anak itu wajib menafkahi ibu bapaknya. Tapi bagaimana kalau seorang anak tidak mampu menafkahi ibu bapaknya, mampunya menafkahi salah satu dari kedua orang tuanya? Mana yang harus didahulukan? Maka ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya al-um tuqaddamu al-abi fin nafaqah. Ibu itu didahulukan dalam hal nafkah dibanding bapaknya. Dalilnya apa? Hadis ini tadi. Umuka summa abuka. Di sini disebutkan bahwa ibu itu tiga kali disebutkan. Dengan demikian seorang anak harus mendahulukan nafkah kepada ibu dibanding bapaknya, karena nafkah kepada ibu itu merupakan salah satu bentuk berbakti kepada ibu yang diwasikan oleh Nabi SAW. Umuka seperti itu. Kemudian di antara alasan lain kenapa kok ibu didahulukan dalam hal nafkah, annal umma fil ghalib ajazu wa aqafu minal abi. Karena ibu itu secara umum itu lebih lemah dibanding bapak, lebih lemah, lebih payah dibanding bapak, sehingga dia lebih diutamakan dibanding bapak. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya bapak itu didahulukan dibanding ibu dalam masalah nafkah. Ini fikih. Ini adalah merupakan pendapat dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan dia adalah pendapat dari mazhab Hanabilah. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang, anta wa maluka li abika. Kata Nabi, kamu dan hartamu milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu, kata Nabi SAW. Di sini Nabi SAW menyandingkan anak dan harta milik bapak, sehingga otomatis karena anak dan harta milik bapak, maka bapak harus didahulukan dibanding ibu. Ini pendapat yang keberapa? Kedua, bapak lebih didahulukan dibanding ibu dalam masalah nafkah. Kemudian pendapat yang ketiga, dalam hal nafkah, at-taswiyatu bainal abi wal ummi, sama.
mau bapak mau ibu itu dinafkahi sama. Tidak ada yang lebih didahulukan. Kemudian pendapat yang keempat, annan nafaqah tuqassimu bainahuma, bahwasanya nafkah itu tuqassim bainahuma, dibagi. Ini buat bapak, ini buat ibu, dibagi rata. Maka penulis di sini mengatakan yang paling kuat adalah bahwasannya ibu lebih didahulukan dalam hal nafkah dibanding bapak. Jadi seorang anak kalau dia punya duit, dia kasih dulu ke ibunya, baru ke bapaknya. Berdasarkan hadis umuka, kemudian bapakmu. Dan juga ada hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan yadul mu'til ulia, tangan orang yang memberi itu lebih tinggi. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah pemberian itu, kata Nabi SAW, dan mulailah pemberian itu kepada orang yang kamu tanggung, yang kamu pelihara, yang berada di bawah tanggunganmu. Siapa itu, kata Nabi? Ummuka, ibumu. Yang pertama siapa? Ibumu. Wa abaka, baru kemudian bapakmu. Kemudian siapa? Wa ukhtuka, kemudian adik saudarimu. Wa akhoka, kemudian saudara laki-lakimu. Tsumma adnaka, kemudian yang di bawahnya. Ini Nabi mengatakan yadul mu'til ulia, tangan orang yang memberi itu lebih utama. Wabda biman ta'ulu, maka mulailah pemberian itu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Yang pertama ibunya dulu, kata Nabi. Dari hal ini maka ibu lebih didahulukan. Dan kalau kita melihat hadis ini, ma'asyiral muslimin, itu yang perempuan didahulukan sama Nabi SAW. Coba lihat, ibu, bapak, perempuan dulu. Yang kedua, ukhtuka, akhoka, saudarimu, baru kemudian saudaramu. Perempuan didahulukan sama Nabi SAW. Jadi dalam masalah nafkah, terlepas dari perbedaan pendapat ulama yang 4 pendapat tadi, maka ibu lebih didahulukan dibanding bapak. Dalam masalah berbakti, seorang anak wajib ke ibunya dulu, baru ke bapaknya. Adapun pendapat ulama yang menganggap sama antara ibu dan bapak, artinya ibu dan bapak itu berbakti sama, itu berdasarkan ucapan Imam Malik ketika seorang anak datang pada Imam Malik tanya, wahai Imam Malik, bapakku di Sudan, nulis surat agar aku pergi ke Sudan menemui dia, tapi aku nggak boleh sama ibuku. Maka Imam Malik mengatakan, ati abaka wala taksi ummak, taatilah bapakmu tapi jangan kamu maksiati ibumu. Jadi seakan-akan di sini Imam Malik mengatakan bapak dan ibu itu sama. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya nafkah atau berbakti baik ke bapak maupun ke ibu itu prioritasnya sama berdasarkan Imam Malik. Tapi dibantah di sini bahwa yang dimaksud Imam Malik tidak seperti itu. Tapi mau dibaca semuanya nggak cukup waktunya. Jadi saya ringkas tadi, intinya adalah dalam masalah berbakti itu ibu dahulu baru bapak. Demikian juga dalam masalah nafkah, maka pendapat yang terkuat di dalam mazhab Islam, pendapat yang ada dalam pendapat para ulama itu adalah ibu dulu baru bapak. Insya Allah demikian faedah yang saya dapatkan dari syarah hadis ini. Kemudian minggu depan kita lanjut ke hadis berikutnya, di mana berbakti kepada ibu itu bisa mengampuni dosa. Berbakti kepada ibu bisa mengampuni dosa. Kita akan bahas hadisnya minggu depan insya Allah. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan Abu Husna. Seandainya kalau ibu itu bersama saudara perempuan tapi dia kaya, apakah kita wajib untuk memberi nafkah? Nah, dibahas di kitab ini bagaimana kalau orang
tua kita kaya, itu saudara. itu saudara. Ya. Perempuan, tapi dia kaya, bisa mencukupi. Ya. Jadi ibunya dari situ kan? Ya, dari situ. Ya, baik. Masalah nafkah kepada ibu atau nafkah atau berbakti kepada orang tua itu tidak gugur, tetap wajib. Demikian juga pertanyaan, Ustaz, gimana kalau orang tua saya menelantarkan saya? Tetap tidak gugur kewajiban itu dari seorang anak. Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita kaya? Kalau dia kaya, tetap kita beri dia, karena itu adalah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Itu dibahas oleh saya di kitab yang kemarin. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita kaya, kemudian orang tua ini udah kaya tapi dia ngambil harta anak. Ngambil harta anak, boleh nggak? Kata saya ini boleh. Nggak ada masalah, boleh. Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu yang makruf. Kamu beri dia sesuatu yang makruf. Itu adalah bentuk bakti dari seorang anak. Meskipun dia kaya, kamu beri dia, ini bentuk bakti kita. Bentuk bakti. Bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Yang kita cari itu, kita berbakti itu bukan karena ibu kita miskin, ibu kita berbakti pada kita. Tidak. Kita berbakti itu karena perintahnya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menyuruh. Jadi, meskipun dia kaya, perintah berbakti itu tidaklah gugur. Tidaklah gugur. Seandainya nanti bahkan Abu Usman, seharusnya yang wajib memenuhi kebutuhan ibu kita itu kita, bukan saudara dia. Malah akan menjadi aib bagi anak. Loh, kok saudaraku yang justru lebih berbakti pada ibuku? Nah, ini kenapa? Berarti seandainya saudaranya nggak ada, berarti ibu ini nggak mampu kan? Gitu kan? Maka seharusnya anak itu mengatakan, wis nggak usah, ibu biar sama aku aja. Harusnya kan begitu. Nah, jadi meskipun ibunya itu mampu karena saudaranya tadi itu, seharusnya yang memenuhi kebutuhan ibunya itu dia, anaknya, bukan saudaranya. Saudaranya nggak punya kewajiban apa-apa ke ibunya, kecuali hanya sekedar menolong atau hanya sekedar sedekah. Tapi yang memiliki kewajiban ibunya siapa? Anaknya. Ini yang penting. Begitu ya. Jadi tetap itu tidak gugur. Bahkan kalau bisa seharusnya udah ibu sama aku aja. Ibu sama aku aja, sampai nggak usah ikut campur. Nanti kalau aku nggak mampu, aku minta tolong ke sampean. Nah, itu baru. Nah, seharusnya seperti itu. Dalam rangka apa? Kalau saya jadi anaknya ya, dalam rangka menjaga kehormatan. Kita punya kehormatan, jangan sampai itu ngosok dulur-dulur sing tanggung ibu. Ya isu kudu aku sing kerja keras. Harusnya seperti itu. Dalam rangka menjaga kehormatan, malu kita aib bagi seorang anak kalau keluarganya yang memenuhi kebutuhan ibunya. Kalau bisa kita, kalau bisa fastajibul khairat, wis aku ae. Kalau anaknya banyak, ibu karena aku ae. Ibu karena aku ae, fastajibul khairat. Seneng ibunya. Dua anak royoan apa? Royoan awak kurek. Seneng. Tapi di luar sana banyak orang tua yang anaknya itu bukan royoan berbakti, tapi royoan menjauhkan ibunya. Wis ibu kalau sampai naik lho, ojo karo awakmu ae. Akhirnya wis sepakat wis sampeyan jumpa ya akhirnya. Sedih. Dan itu banyak sekarang. Dan itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika orang tua menjadi budak anaknya. Gitu deh. Jadi kalau bisa kita fastajibul khairat. Kayak kemarin itu Pak siapa itu? Yang tadi masang ini loh. Masang mereka tadi loh. Orangnya tadi enggak melang lagi. Nah itu ibunya sepuh, diabetes. Karena dia nggak punya nafkah, akhirnya dia bilang, terus ibu kalau aku tak rawat, yang ngasih nafkah ibunya adiknya dia. Tapi dia ngambil bagian dari merawat ibunya, jadi ibunya itu ada di rumahnya. Tapi kalau misalkan ke rumah sakit, maka adiknya ini yang ngasih nafkah. Terus saya bilang, nah seperti ini harus dijaga, ini udah bagus kan? Memang harus seperti itu seorang anak. Dan naudzubillah, jangan sampai kita nanti itu sepuh itu punya penyakit, tapi punya penyakit itu kayaknya pasti kalau orang sepuh, apalagi penyakit diabetes. Cuman kita teman saya yang dokter, dia mengatakan setiap orang itu punya diabetes.
Setiap orang itu punya diabetes. Bahkan orang yang masih muda itu punya diabetes. Kira diabetes itu gula. Dalam tubuh manusia itu pasti ada gula. Cuman ketika dia sudah tua, maka gula ini akan semakin kuat. Sehingga perlu dikontrol. Karena organ-organ tubuh yang ada dalam manusia ketika dia udah tua itu bentengnya udah mulai rapuh. Beda sama yang masih muda, meskipun gulanya banyak, tapi dia masih kuat, sehingga diabetes itu nggak nyerang dia. Tapi ketika dia udah tua itu beda lagi. Benteng tubuhnya itu udah mulai lemah, sehingga kalau dia nggak kontrol diabetes dia, maka langsung bisa kena. Jadi pada dasarnya gula itu setiap manusia itu punya. Cuman ketika dia udah tua itu udah mulai lemah, sehingga dia gampang kena. Tapi ketika dia masih muda itu dia masih kuat, sehingga untuk kena diabetes itu kecil kemungkinannya. Jadi kalau sudah tua, jangan pernah mengatakan diabetes itu bisa disembuhkan. Enggak, diabetes itu nggak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dikontrol. Disembuhkan nggak bisa, tapi dikontrol bisa. Itu kalau kita udah tua itu pasti punya. Wallah. Udah? Stop. Bapaknya. Itu ada beberapa faktor Ustaz yang saya baca. Yang pertama karena kurangnya kasih sayang bapak. Bapak nggak pernah mendampingi anaknya. Jadi anak itu lengketnya ke ibu, sehingga apapun kata ibu. Jadi kalau ibu gak ngizinin dia nggak berangkat. Kalau ibu marah dia takut, karena dia mesti sama ibunya dan nggak selalu sama bapaknya. Ini kalau bisa dibilang udah terlanjur ya, itu bapak harus membersamai anaknya terus. Yang pertama. Terus yang kedua, bapaknya harus lebih killer dibanding ibunya. Harus lebih tegas. Kadang bapak itu begini. Kalau saya itu punya murid di SD. Kalau murid saya salah, itu saya marahnya luar biasa. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya lembut Pak. Saya lembut Ustaz. Yang suka marah itu saya. Tidak boleh. Gitu, bahasanya udah tidak apa-apa gitu. Padahal saya sama murid saya itu tidak boleh gitu. Tapi ketika saya pulang ke rumah saya kelunak gitu. Makanya saya kalau ngomong sama anak saya yang lebih diturut itu istri saya, bukan saya. Gak mau, jangan Kak. Masih melakukan. Tapi kalau istri yang bilang nggak boleh, nurut dia. Kurangnya kita karena kita sering di luar rumah. Nah untuk bisa seperti itu harus terus sama anak, dikasih tahu, ditunjukin kalau kita itu sayang sama dia, melayani dia, memenuhi semua kebutuhan dia, sehingga dia dekat sama kita. Kalau dia dekat sama kita bisa masih tahu dia. Nah, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Semoga Allah izinkan untuk ketemu di majelis berikutnya. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.